Dalam sejarah musik, hanya satu orang memakai ayat ini, membuat sesuatu kalimat musik yang indahnya luar biasa, yaitu Franz Joseph Haydn. Waktu dia menciptakan lagu Creation, atau di dalam bahasa Jerman Die Schöpfung, dia begitu gemetar waktu mau menulis adalah terang, lalu terang itu adalah. Dia mempersiapkan lama. Akhirnya dia dengan gemetar mau menulis lagu itu. Dia pakai cara setting yang luar biasa. Tuhan berkata, biar adalah terang. Lalu terang itu menjadi ada. Dia memakai volume kira-kira 20 kali bedanya dari Tuhan berkata. Lembut sekali, adalah terang. Lalu musik memberikan bayangan itu. Sesuai itu baru, maka adalah terang itu. Suara begitu besar, membuat kaget orang. Waktu pementasan Creation pertama kali di Vienna, yang hadir itu banyak luar biasa. Dan di dalam baris ketiga atau keempat, ada seorang musikus yang paling besar ikut dengar. Itu muridnya Haydn. Namanya Ludwig von Beethoven. Sebelum ini dia pernah sedikit melecehkan, sedikit menghina dan tidak menganggap pentingnya daripada Haydn. Sehingga pada satu kali kedua orang ini bertemu, lalu di tengah-tengah mereka lagi bicara-bicara, Beethoven bicara sama Haydn, dan Haydn mengatakan, saya dengar orang beritahu sama saya, engkau telah menciptakan satu overture namanya The Creation of the Prometheus. Katanya lagu ini indah sekali. Beethoven mengatakan, iya, bagaimanapun murid tidak lebih dari guru. Saya dengar orang lain bilang, guru telah membuat satu oratorio yang berjudul Creation of God. Saya cuma tulis satu lagu overture yang Creation of Prometheus. Tapi guru, engkau sudah menulis Creation of God. Saya kira saya bagaimana bagus, tidak sebagus guru. Lalu menjawab, pasti saja. Dia tidak sungkan. Mana bisa engkau melampaui saya? Pasti lebih bagus satu. Waktu itu Beethoven sedikit juga tidak senang sama Haydn, dan Haydn sedikit tidak puas kepada Beethoven. Karena bulan-bulan sebelum ini Beethoven pernah menjadi murid Mozart sekaligus murid Haydn. Dua-dua dosennya dia. Tetapi mendadak dia pulang ke Bonn di Jerman karena ibunya meninggal dunia. Waktu dia mau pergi pulang ke Bonn, maka Mozart berkata kepada dia, jangan pergi dong. Engkau mungkin tidak gampang ketemu saya lagi. Beethoven menjawab, mana mungkin, guru masih muda gini. Saya pasti kembali sebentar setelah mengkuburkan ibu saya kembali ke Vienna. Lalu dia pergi. Waktu dia pergi ke Vienna, waktu itu Mozart umur 35 dan Haydn sudah umur 70 lebih. Waktu dia pergi ke Bonn, kembali lagi, dia kaget sekali. Mozart sudah meninggalkan dunia. Dia sedih sekali kehilangan seorang guru, seorang dosen yang besar sekali. Lalu dia pikir-pikir, sekarang saya mau lagi teruskan studi saya di bawah Haydn atau tidak. Akhirnya dia ambil keputusan, tidak. Karena Haydn tidak sebesar Mozart. Meskipun umurnya lebih besar 24 dari Mozart, tetapi sebenarnya Mozart 35, dia 59. Saya tidak mau menjadi muridnya lagi. Sehingga
Beethoven sedikit kecewa dan tidak puas terhadap Haydn. Sehingga pada waktu Beethoven mengatakan, saya menulis Creation of Prometheus tidak sebaik engkau menulis di Schöpfung. Dijawab, pasti saja saya punya lebih baik dari engkau. Maka Beethoven penasaran, guru ini sedikit sombong. Mereka mengatakan apa yang dia tulis jauh lebih baik dari saya mau dengar. Maka dia duduk di baris ketiga atau keempat di dalam concert hall di Vienna itu. Waktu dia dengar, Tuhan berkata, adalah terang. Maka terang itu adalah. Waktu let there be light, and there was light. Dengan suara yang keras, kontrasnya itu. Dan bedanya daripada kekuatan suara yang begitu besar muncul. Pada saat itu semua diam. Tapi orang tua yang namanya Haydn berdiri dan berkata, itu bukan dari saya, itu dari Tuhan. Pengubah musik ini sendiri kaget sendiri. Waktu dinyanyikan begitu indah, begitu agung. Lalu dia sudah turunkan air mata. Dia sudah mengatakan kalimat itu. Dia jatuh pingsan di atas lantai. Sesuai itu semua pendengar menjadi kacau. Mereka berdiri. Mereka melihat Haydn meninggal atau apa ya. Waktu itu Beethoven tergerak dan dia berdiri. Dia jongkok ke bawah, membangunkan guru dia yang pernah dia rasa kurang agung itu. Ini satu cerita yang sangat terkenal di dalam sejarah musik.